Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala asy-syamsa diya'an wal qamara nura wa qaddarahu manazila lita'lamu 'adada as-sinina wal hisab. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da, amma ba'd. Allahumma inna na'udzubika minal barasi wal jununi wal judham wa min sayyi'il asqam. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh zalimin. Amma ba'd. Anak-anak sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita memuji Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia dan kasih sayangnya yang Allah telah limpahkan kepada kita semua, yang nampak maupun yang tidak nampak. Nikmat yang mungkin tidak kita sadari ataupun yang kita sadari tentunya itu sangat banyak, sehingga Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kalian ingin menghitung nikmatku, kata Allah, maka kalian tidak akan mampu untuk menghitungnya. Tak lupa pula kita kirimkan salat dan salam kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, sahabatnya, serta orang-orang yang senantiasa mengikuti sunnahnya sampai yaumul qiyamah. Anak-anak sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sekarang kita sudah memasuki pekan keempat belajar bersama orang tua atau tidak belajar bersama-sama lagi di kelas. Tentunya sebuah kesedihan bagi kita, namun sebagai orang beriman harus senantiasa berhusnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala, harus senantiasa berprasangka baik atas apa yang Allah berikan kepada kita, karena tidak ada yang lebih mengetahui kebutuhan kita melainkan Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam hadis qudsi bahwa Allah Subhanahu wa taala pernah menyebutkan, sesungguhnya aku berdasarkan atau sesuai dengan prasangka hambaku kepada aku. Ketika kita berprasangka baik, berhusnuzon kepada Allah, insyaallah Allah akan memberikan kebaikan sesuai dengan yang kita sangkakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tentunya Allah tidak pernah menzalimi hambanya sedikit pun. Maka Allahu liyadlimakum. Allah itu tidak mungkin menzalimi hamba-hambanya, karena Allah adalah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Tentunya mustahil bagi Allah menzalimi kita. Ujian ini kita jadikan sebagai penghapus atau sebagai hadiah dari Allah Subhanahu wa taala, agar dosa-dosa kita yang pernah kita lakukan Allah Subhanahu wa taala ampuni, dan semoga dengan musibah ini kita bersabar kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala semakin baik lagi, menjadi hamba-hamba Allah yang senantiasa bersabar. Karena tentunya kita Allah utus ke muka bumi ini dengan begitu banyak ujian, karena Allah ingin tahu siapakah di antara kita yang paling baik amalnya. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mentakkid bahwasanya walanabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin. Kata Allah Subhanahu wa taala, pasti aku akan menguji kalian bisyai'in, dengan sesuatu minal khauf, dari rasa takut. Sekarang kita mungkin diuji dengan rasa takut, kita takut terkena virus, wal ju', rasa lapar. Allah Subhanahu wa taala pernah menguji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan para sahabatnya pada saat itu. Selama 3 tahun mereka kelaparan. Bahkan Rasulullah yang merupakan kekasih Allah harus makan dari daun-daun yang ada saat itu, karena diboikot oleh orang-orang kafir Quraisy. Wal ju' wa naqsin minal amwal, dan kekurangan harta benda. Wa naqsin minal amwali wal anfusi was samarat, bahkan kematian dan buah-buahan. Dan di akhir ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengatakan wabasyiris sabirin, dan berikanlah kabar gembira bagi siapa? Bagi orang-orang yang bersabar. Ketika kita bersabar dengan ujian Allah Subhanahu wa taala, maka kita sudah mendapatkan kabar gembira dari Allah Subhanahu wa taala. Apa kabar gembiranya? Bahwasanya Allah menyediakan di surga nanti
kenikmatan yang begitu luar biasa bagi orang-orang yang senantiasa bersabar atas ujian yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan. Bahkan setiap ujian yang Allah berikan itu akan menghapuskan dosa-dosa kita. Jadi kita mengambil hikmahnya, kita mengambil sisi baiknya saja dari musibah yang kita dapatkan saat ini. Anak-anakku sekalian rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan kali ini kita akan insyaallah kita akan melanjutkan pelajaran kita di pelajaran iman, masih dengan tema yang sama, yaitu tema tata surya. Dengan subtemanya kita masih membahas tentang bulan, namun sekarang kita akan membahas bukan tidak ke bulannya, tapi kita ke waktunya, yaitu kita akan sedikit menyinggung tentang bulan suci Ramadan yang sebentar lagi, kurang lebih 2 pekan lagi kita akan bertemu dengan tamu yang mulia, yaitu bulan suci Ramadan. Nah, kita akan membahas salah satu malam yang ada di bulan suci Ramadan, yaitu malam Lailatul Qadar. Dan itu makanya kita akan membahas pada kesempatan kali ini Quran surat Al-Qadar, surat keberapa? 97 ayat 3. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Insyaallah anak-anak kutab awal 1 dan 2 sudah menghafalkan ayat ini, yang artinya bahwasanya malam Al-Qadar itu adalah lebih baik daripada 1000 bulan. Anak-anakku sekalian yang rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam satu riwayat disebutkan bahwasanya disebutkan di hadapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang seorang laki-laki dari Bani Israel yang membawa pedang di pundaknya, kemudian dia berjihad kepada Allah, berjihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala selama 1000 bulan. Kemudian Rasulullah SAW takjub dengan orang tersebut yang dari Bani Israel yang menghabiskan 1000 bulan itu untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan takjub dengan umur umat Bani Israel yang begitu panjang. Makanya Rasulullah SAW berdoa, ya Rabb ja'alta ummati aksara a'mar wa aqallu a'mal. Ya Allah, ya Rabb, Engkau jadikan umatku dengan umur yang paling pendek dan amalnya yang paling sedikit. Makanya turunlah ayat ini, Lailatul Qadari khairun min alfi syahr. Para ahli mufassir juga mengatakan, para ahli tafsir mengatakan bahwasanya yang dimaksud khairun min alfi syahr, bahwasanya barang siapa yang beribadah atau beramal di malam Lailatul Qadar, maka amalannya itu lebih baik daripada orang yang beramal 1000 bulan di luar malam Lailatul Qadar. Intinya malam Lailatul Qadar adalah salah satu malam yang begitu spesial. Bahkan malam itu adalah malam di mana Al-Quranul Karim, kitab yang paling mulia, Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan, sebagaimana disebutkan di dalam ayat pertama, Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran itu pada malam Lailatul Qadar. Dan tentunya setelah Allah menurunkan Al-Quran di malam Lailatul Qadar, malam itu menjadi malam yang begitu mulia, dan itu juga yang menjadikan bulan suci Ramadan bulan yang sangat mulia dengan Al-Quran. Jadi semua yang berkenaan dengan Al-Quran Allah jadikan mulia. Pertama, Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan kitab suci Al-Quran itu di bulan suci Ramadan, sehingga menjadikan bulan suci Ramadan menjadikan bulan suci Ramadan sebagai sebaik-baik bulan. Kemudian Allah ternyata menurunkan di malam Lailatul Qadar, sehingga menjadikan malam Lailatul Qadar itu sebaik-baik malam di antara malam-malam yang lain. Dan Allah menurunkan Al-Quran itu kepada Nabi yang mulia, yaitu Nabi Muhammad SAW, dan menjadikan Nabi Muhammad sebagai Nabi yang terbaik sepanjang masa.
dan Allah menurunkan Al-Quran itu melalui malaikat Jibril, yang kita ketahui malaikat Jibril adalah penghulunya atau pemimpinnya para malaikat. Dan Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran itu kepada umat Nabi Muhammad SAW dan menjadikan umat Nabi Muhammad sebagai umat yang paling baik. Makanya Rasulullah SAW bersabda, khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamahu. Bahkan Allah Subhanahu wa taala memuji umat Nabi Muhammad SAW dalam Al-Quran, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kalian adalah umat terbaik yang Allah utus kepada manusia. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kalian menyeru kepada kebaikan dan melarang dari kemungkaran. Anak-anak sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, ini beberapa keutamaan malam Lailatul Qadar, bahwasanya di dalamnya Allah turunkan Al-Quran yang begitu mulia, dan malam Lailatul Qadar juga berada di bulan yang sangat mulia, yaitu bulan suci Ramadan. Nah, tentunya anak-anak sekalian, kita mengulang bahwasanya malam Lailatul Qadar itu Allah turunkan di 10 malam terakhir dari bulan suci Ramadan. Dan Rasulullah SAW pernah bersabda kepada, yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha, bahwasanya carilah malam Lailatul Qadar itu pada malam-malam ganjil di 10 hari dari bulan suci Ramadan. Jadi di malam 21, 23, 25, 27 dan 29 itu adalah malam-malam ganjil di 10 hari terakhir. Selanjutnya anak-anak sekalian, kita akan sedikit membahas masih berkenaan dengan bulan, yaitu apa sih fungsi bulan sebenarnya? Selain sebagai tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, apakah fungsi bulan bagi kita manusia? Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'an, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, huwallazi ja'ala asy-syamsa diya'an wal qamara nura. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan matahari itu terang, dia itu penerang, wal qamara nura, dan bulan yang bercahaya, lita'lamu adadas sinina wal hisab. Jadi tujuan atau fungsi bulan adalah untuk kita mengetahui adadas sinin, tentang pergantian jumlah, pergantian tahun dan perhitungan bulan. Jadi itulah fungsinya bulan. Makanya bulan itu ada 12. Kita bisa mengetahuinya dengan bulan yang kita lihat di atas kita di malam hari itu. Fungsinya adalah untuk kita mengetahui pergantian antara bulan satu dengan bulan lain. Contoh Muharram, ntar berpindah lagi. Nah, itu adalah fungsi bulan. Jadi biar kita bisa mengetahui pergantian bulan dan tahun. Maka lita'lamu adadas sinina wal hisab. Ya, jadi bulan itu sebagai alat perhitungan masa. Jadi kita bisa mengetahui waktu. Dulu orang-orang dulu belum ada yang namanya kalender, belum ada yang namanya kalender-kalender yang biasa kita lihat, belum ada HP yang ada kalendernya. Jadi mereka melihat bulan. Jadi bulan itu fungsinya biar kita bisa mengetahui pergantian tahun, ya, atau pergantian bulan. Karena dalam satu tahun itu kita ketahui ada 12 bulan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, inna iddatasy syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah. Ya, jadi dalam perhitungan bulan itu ada 12 di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, selanjutnya tugas bagi anak-anak sekalian adalah menghafalkan bulan-bulan Hijriyah. Bulan-bulan Hijriyah ini adalah tugas bagi anak-anak sekalian di rumah untuk menghafalkan bulan-bulan Hijriyah yang dimulai dari Muharram, ya. Jadi nanti teman-teman minta sama ayah bundanya, kalau yang belum hafal, dituliskan urutan bulan-bulan Hijriyah dan dihafalkan. Jadi itulah singkat penjelasan dari Quran surat Al-Qadar ayat 3. Tadi membahas tentang keutamaan malam Lailatul Qadar dan kemudian fungsi dari bulan.
Jazakumullah khairan katsira. Anak-anak sekalian, tetap semangat dalam menuntut ilmu dan belajar. Ustadz tutup dengan sebuah nasihat yang pernah diucapkan oleh orang-orang saleh dulu adalah, man aradal dunya fa'alaihi bil ilm, wa man arada bil akhirah fa'alaihi bil ilm, wa man aradahuma fa'alaihi bil ilm. Barang siapa yang menginginkan kehidupan dunia, maka harus dengan ilmu. Barang siapa yang menginginkan kehidupan akhirat, maka harus dengan ilmu. Dan barang siapa yang menginginkan keduanya, maka harus dengan ilmu. Dan Imam Syafi'i rahimahullah pernah berkata, barang siapa yang tidak sabar letihnya atau lelahnya dalam menuntut ilmu, maka dia harus rela menerima pahitnya kebodohan seumur hidupnya. Jadi apapun keadaannya, kita usahakan untuk tetap belajar dan belajar, karena kita terlahir bukan dalam keadaan pandai atau pintar. Ustaz akhiri dengan membaca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.